ada 260 juta penduduk Indonesia. Di masa lalu, peperangan kerap terjadi karena perebutan wilayah atau kekuasaan. Pertumpahan darah yang terjadi akibat peperangan menyisakan beberapa peninggalan berupa senjata mematikan yang dapat membunuh seketika. Deretan senjata yang kerap digunakan ini sekarang dikenal sebagai senjata kuno paling mematikan. Ada beragam bentuk dan ukuran dari senjata kuno yang bisa melumpuhkan lawan dengan mudah. Bakhnak atau yang dalam bahasa Indonesia berarti cakar harimau merupakan senjata favorit orang India pada masa lalu. Sesuai dengan namanya, Bakhnak adalah 4 atau 5 lempengan besi melengkung dengan ujung tajam menyerupai cakar harimau. Pada tahun 1659, seorang raja bernama Shivaji diam-diam membawa senjata Bakhnak ke sebuah pertemuan untuk membunuh Raja Afzal Khan. Para pengawal Afzal Khan tidak mengetahui bahwa Shivaji ternyata menyelundupkan senjata karena Bakhnak hanya memiliki panjang 6 inci hingga 1,75 inci dengan berat sekitar 56 gram. Ukurannya tidak terlalu besar seperti senjata lain, sehingga masyarakat India kuno seringkali menyembunyikan Bakhnak di balik telapak tangan. Kopes. Kopes adalah salah satu senjata perang tertua dalam sejarah manusia. Pedang ini awalnya digunakan oleh bangsa Mesopotamia pada 2500 sebelum Masehi, sebelum akhirnya menyebar ke Mesir. Dengan berat 3,2 kg dan panjang 60 cm, kopes sebenarnya lebih mirip seperti celurit ketimbang pedang. Pada masa peradaban Mesir kuno, selain digunakan sebagai senjata, kopes juga menjadi simbol kebangsawanan. Karena harganya sangat mahal, kopes hanya bisa dimiliki oleh bangsawan Mesir, prajurit kelas atas, dan raja-raja Mesir kuno alias Firaun. Kepinga. Setelah mengenal senjata asal India dan Mesir, sekarang kita beralih ke kepinga. Senjata favorit orang Afrika di masa lalu. Pada dasarnya, kepinga adalah pisau lempar. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah kepinga terdiri dari beberapa bilah pisau tajam. Walaupun memiliki bentuk yang aneh, kepinga sengaja dibuat menjadi beberapa bilah agar dapat mengenai musuh dengan tepat. Jokonu. Jokonu juga menjadi salah satu senjata paling kuno yang pernah ada. Senjata ini pertama kali dibuat pada abad keempat sebelum Masehi oleh penasihat militer asal Cina, Xu Geliang. Pada dasarnya, Jokonu merupakan panah otomatis yang dapat menembakkan 10 anak panah hanya dalam waktu 15 detik. Agar lebih mematikan, tidak jarang panah-panah ini diberi racun berupa bunga aconite atau wolfsbane yang merupakan tanaman paling beracun di dunia. Jokonu sendiri terakhir digunakan pada Perang Tiongkok dan Jepang yang terjadi antara tahun 1894 hingga 1895. Shuriken. Shuriken merupakan senjata kuno Jepang yang berbentuk seperti bintang yang dilemparkan kepada musuh atau sasaran dan kadang digunakan untuk menusuk, memotong, dan membunuh musuh. Shuriken memiliki ukuran kecil, akan tetapi senjata ini disebut senjata kuno yang bisa mematikan orang karena bisa membunuh musuh dengan melemparkan ke sasaran. Shuriken merupakan senjata para ninja yang biasanya direndam dengan racun sebelum digunakan untuk mematikan orang. Sampai saat ini, taktik menggunakan senjata shuriken masih banyak diajarkan di sekolah bela diri di Jepang dan Tiongkok. Keris. Keris merupakan senjata tikam golongan belati yang berasal dari Jawa. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok. Karena bentuknya, keris juga disebut sebagai senjata yang paling mematikan. Asal mula penyebutan kata keris merupakan singkatan bahasa Jawa dari melungker-melungker kang bisa ngiris. Dalam bahasa Indonesia berarti benda berliku-liku yang bisa mengiris atau membelah sesuatu. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan.
sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris atau ageman dalam berbusana dan memiliki sejumlah simbol budaya atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Nah pemirsa, itulah sekian fakta menarik mengenai senjata kuno paling mematikan di dunia. Dalam infrastruktur jalan, tidak terlepas dari tersedianya fasilitas jembatan. Namun tidak hanya sebagai sebuah fasilitas transportasi. Secara estetika pun, banyak jembatan yang dirancang menarik dan artistik. Bahkan bisa dikatakan lain daripada umumnya. Ada yang bisa bergerak, berkelok-kelok, hingga membuat jantung berdegup kencang. Berikut Ovel sudah merangkum jembatan terunik di dunia untuk Anda. Heatherwick Studios Rolling Bridge, Inggris. Jembatan di Grand Union Canal bisa mengundang decak kagum karena bisa digulung. Saat terentang di atas kanal, Heatherwick Studios Rolling Bridge terlihat seperti jembatan pada umumnya. Namun jika tidak digunakan, jembatan ini bisa dikontrol bergerak lalu tergulung hingga berbentuk segi delapan simetris. Henderson Wave Bridge, Singapura. Jembatan tertinggi di Singapura ini berbentuk gelombang yang tinggi. Henderson Wave Bridge dibangun di atas hutan karena menghubungkan Teluk Belanga Hill Park dan Mount Faber Park. Ini adalah jalur pendakian yang melewati 3 taman rimbun. Kehadiran jembatan ini sebagai pemandangan modern di alam hijau yang mengelilinginya. Selanjutnya, Jembatan Shenyang, China. Jembatan yang dibangun pada 1912 ini menggabungkan 5 pavilion yang dihubungkan dengan jalan setapak yang tertutup untuk melindungi pengunjung saat mereka melewati Sungai Lingxi. Uniknya, jembatan Shenyang tidak menggunakan paku, hanya kayu yang dihubungkan dengan pasak. Dan yang lebih menakjubkannya, jembatan ini telah bertahan selama lebih dari 100 tahun. Jembatan Kaju, Iran. Selain berfungsi sebagai jembatan, Kaju juga merupakan bendungan dan lokasi pertemuan publik. Jembatan ini juga merupakan salah satu yang tertua dalam daftar ini, yaitu dibangun pada tahun 1650 di bawah pemerintahan Raja Persia Shah Abbas II. Struktur jembatan Kaju yang terbuat dari batu bata dan batu-batu yang panjangnya mencapai 2 meter ini membuatnya menarik. The Slauwerhafbrug, Belanda. Flying Drawbridge, begitu jembatan ini biasa disebut. Sekilas tidak ada hal yang unik dari jembatan ini. Namun ketika perahu sudah mendekat, keunikannya akan terlihat. Bagian dek tengah The Slauwerhafbrug dapat terangkat sepenuhnya menggunakan 2 lengan luas sehingga kapal yang melewati sungai di bawahnya dapat melintas. Nah pemirsa, itu tadi beberapa jembatan yang unik dan wajib Anda ketahui. Kira-kira jika Anda berkesempatan mengunjungi salah satu jembatan tersebut, Anda pilih yang mana nih? Bagi para pecinta traveling, bukan hanya tempat wisata yang menjadi tujuan dalam melakukan perjalanan. Salah satu incaran para pecinta wisata adalah pengalaman berkendara di jalur darat. Menyetir di jalan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa juga menjadi kepuasan sendiri bagi para wisatawan. Berikut jalan di beberapa negara yang memiliki keindahan luar biasa. Ruta 40, Argentina. Pernah jadi jalur road trip Che Guevara. Ruta 40 atau nama lainnya National Route 40 adalah salah satu jalan terpanjang di dunia, mencapai kurang lebih 5.000 km. Melintasi hampir seluruh Argentina dari utara ke selatan dan membentang di sepanjang pegunungan Andes yang tinggi, Ruta 40 memberikan pengalaman melintas yang luar biasa. Sepanjang perjalanan melintasi rute ini, kamu akan melewati ragam keindahan landscape yang menawan, mulai dari birunya pegunungan, teduhnya lembah-lembah, hingga hamparan perkebunan anggur yang menawan. Rute ini juga terbilang memiliki sejarah panjang, di mana salah satunya ini juga merupakan trek road trip yang pernah dilewati Che Guevara.
seorang tokoh pejuang revolusi dan tokoh Marxisme Argentina. Cabot Trail, Kanada. Pemandangan laut dan hutan hiasi perjalanan. Selanjutnya ada Jalan Cabot Trail di Kanada. Melintasi jalanan ini, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan hamparan tanaman hijau dan pantai nan menawan. Melintasi tepi Taman Nasional Dataran Tinggi, Cape Breton, rute Cabot Trail ini akan memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa. Bahkan jika beruntung, Anda bisa melihat kumpulan rusa di tepi hutan dan juga atraksi semburan ikan paus secara bersamaan. Selain itu, di jalur sepanjang 297 km ini juga terdapat museum, galeri, spot hiking, dan benteng bersejarah yang dibangun sekitar tahun 1794. Red Center Way, Australia. Berkendara ditemani sunset dan sunrise. Sensasi berkendara yang indah dan syahdu juga disajikan jalur Alice Springs, Australia. Suasana yang jauh dari keramaian kota membuat Anda lebih nikmat menyaksikan indahnya aksi matahari terbit dan terbenam saat melakukan perjalanan di rute ini. Mengemudi di rute yang mengitari taman wisata Kings Canyon ini jelas membutuhkan keahlian khusus. Pasalnya, jalan yang berkelok-kelok, pengendara juga kerap dikagetkan dengan hewan-hewan penghuni hutan yang menyeberang jalan. Great Ocean Road, Australia. Sensasi berkendara melewati air terjun. Selain rute Taman Wisata Kings Canyon, Australia juga menyimpan jalur yang mengesankan. Berlokasi di Great Ocean Road atau berdekatan dengan lepas pantai Taman Nasional Port Campbell. Rute ini akan menyajikan keindahan alam yang luar biasa. Para pengendara bukan hanya akan disajikan estetik tumpukan batu kapur yang menjulang tinggi, tapi juga akan dihibur dengan pesona air terjun dan hutan hujan yang dipenuhi dengan pakis serta kayu putih yang menjulang tinggi. Atlantic Road, Norwegia. Berkendara di tengah deburan ombak. Yang unik dan kecantikan dari Atlantic Road, Norwegia adalah kelokan yang tidak biasa. Tidak seperti jalan yang melewati laut lainnya, kelokan tajam ini dibuat untuk menghindar hempasan ombak. Rute jalan ini tidak terlalu panjang, justru terbilang cukup pendek, yaitu hanya berjarak 8 km. Dinamakan Atlantic Road karena ini rute membelah Laut Atlantik, dan pengendara yang melewati jalur ini bisa merasakan sensasi terciprat air laut saat ombak besar menghantam karang di dekat jalan. Dapat dipastikan perjalanan Anda tidak akan terlupakan ketika melewati jalur ini. Rute 66 Amerika Serikat. Jalur legenda di Amerika Serikat. Jalanan ini cukup terkenal lewat film hingga lagu yang menceritakan tentang Rute 66 di Amerika Serikat. Route 66 atau Rute 66 ini melewati 8 negara bagian Amerika Serikat sekaligus dan memiliki panjang sekitar hampir 4.000 km. Sepanjang perjalanan, pengemudi akan disuguhkan berbagai pemandangan alam yang menakjubkan, mulai dari hutan, bukit, gunung, hingga padang pasir. Sebagian besar Rute 66 dibangun melintasi hutan belantara yang dibuka pada tahun 1857. Melewati 8 negara bagian, sudah barang tentu rute ini memiliki banyak cerita. Salah satunya jika Anda penggemar film animasi pasti akrab dengan film ikonik Cars. Kota yang diceritakan film ini, Radiator Springs, ternyata juga menjadi bagian dari Rute 66. Dan jika Anda melewati jalur 66 ini, Anda bisa berkunjung ke Museum Radiator Springs ini. Itulah beberapa jalan yang memiliki pesona keindahan yang luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat kita punya kesempatan berkunjung ke sana ya pemirsa. Arab Saudi dikenal sebagai negara besar yang memiliki keistimewaannya sendiri, termasuk dengan adanya pangeran tampan yang membuat para kaum hawa merasa dak-dik-dukser ketika memandangnya. Namun ternyata, tak hanya pangeran tampan saja yang dimiliki oleh kerajaan yang berlokasi di Timur Tengah tersebut. Ada pula deretan putri Arab Saudi yang menawan dan tak kalah cerdas dari para pangeran dengan berlatar belakang sebagai menteri ataupun pemenang Olimpiade.
Para putri yang akan dibahas oleh Top Files merupakan bagian dari kerajaan Arab Saudi, namun tidak semuanya berhubungan darah langsung dengan Raja Salman bin Abdul Aziz. Berikut Top Files sudah merangkumnya untuk Anda. Pertama, Putri Amirah Al-Tawil. Putri Amirah merupakan mantan istri dari keponakan Raja Salman, Pangeran Al-Walid bin Talal. Putri Amirah merupakan sosok putri Arab Saudi yang inspiratif sebab sang putri aktif dalam kegiatan sosial tak hanya di negara kelahirannya tapi juga di seluruh dunia. Putri Amirah telah berkunjung ke 70 negara untuk mengatasi masalah kelaparan, kemiskinan, dan korban bencana alam sebagai wakil presiden yayasan milik suaminya Al-Walid bin Talal Foundation. Putri Amirah lulus dari University of New Haven dengan gelar magna cum laude untuk jurusan administrasi bisnis. Putri Amirah bahkan membuka pusat kajian Islam di Cambridge University, Inggris. Dina Al-Johani Abdul Aziz. Berbeda dengan stereotip perempuan Arab, Putri Dina berani tampil beda tanpa mengenakan hijab atau burka dan bahkan memotong pendek rambutnya. Putri yang merupakan istri dari Pangeran Arab Saudi, Abdul Aziz bin Nasir bin Abdul Aziz Al Saud ini merupakan editor-in-chief majalah fashion besar dunia, Vogue, di Arab Saudi. Putri yang telah dikaruniai 3 orang anak ini juga mempunyai butik fashion di Arab Saudi. Yang ketiga, ada Putri Noura binti Faisal Al Saud. Putri Noura, cicit pendiri Kerajaan Arab Saudi, ditunjuk sebagai Presiden Kehormatan Dewan Mode Arab Saudi pada Desember tahun lalu. Tidak jauh berbeda dengan saudarinya, Putri Dina, beliau juga sangat menyukai bidang fashion dan pernah menggelar peragaan busana pertama Arab Fashion Week pada hari ulang tahunnya 29 April 2018, sekaligus merayakan ulang tahunnya ke-30. Mengenakan kerudung Sheila menutupi rambutnya, Putri Noura adalah karakter yang hangat, terbuka, dan mengesankan. Dia mewakili gambaran para penggemarnya sebagai masa depan Arab Saudi. Nah, itu tadi 3 putri Arab Saudi yang cantik luar dan dalam ya pemirsa. Selain parasnya rupawan, kehidupan bersosialnya juga sangat luar biasa. Bahkan prestasi mereka pun patut diacungi jempol. Dubai merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab yang menjadi destinasi wisata favorit para pecinta traveling. Kota ini dikenal sebagai kota kaya yang memiliki banyak hal fantastis. Tempat perbelanjaan mewah, arsitektur modern, gedung pencakar langit, dan pemandangan kehidupan malam yang semarak selalu menjadi selimut di kota ini. Selain pariwisatanya yang mempesona, ada beberapa hal yang hanya bisa dinikmati dan dirasakan di kotanya para miliarder ini. AC di setiap sudut jalan kota. Meskipun Dubai dikelilingi dengan gurun pasir dan dikenal memiliki cuaca yang panas, namun para wisatawan tidak perlu takut kegerahan berada di kota ini. Pasalnya, Dubai menyediakan fasilitas AC dengan teknologi canggih di sepanjang jalannya, agar para wisatawan merasa nyaman saat berjalan-jalan dan berbelanja di kota ini. Ya, jika Anda terbiasa melihat fasilitas AC di jalan hanya untuk mesin ATM dan minimarket, berbeda dengan Dubai, para pejalan kaki maupun pengguna transportasi umum tidak akan kesulitan mencari tempat untuk duduk istirahat dengan nyaman. Pasalnya, kota para milioner ini menyediakan tempat berpendingin ruangan di setiap sudut jalannya. Meski memiliki cuaca panas dengan kelembapan yang tinggi, dipastikan para pejalan kaki akan tetap nyaman menikmati kota ini. Larangan bergandengan tangan. Meski dikenal sebagai kota yang modern, ternyata Dubai menyimpan banyak peraturan-peraturan unik untuk para wisatawan dan warganya. Salah satu aturan kesopanan di Dubai adalah larangan bergandengan tangan. Bukan hanya tidak boleh menggunakan pakaian terbuka dan mengucapkan kalimat kasar, gandengan tangan juga bisa membuat warga lokal dan wisatawan berurusan hukum di kota ini. Baik itu pasangan kekasih atau bahkan suami istri sah sekalipun, dilarang bergandengan tangan di tempat umum karena dinilai melanggar hukum kesopanan publik. Bagi wisatawan yang melanggar akan dikenakan denda, hukuman penjara, bahkan hingga deportasi. ATM emas semudah tarik tunai. Apabila selama ini anjungan tunai mandiri atau ATM yang biasa ditemukan di jalan atau tempat strategis lainnya hanya mengeluarkan uang, lain halnya dengan yang disediakan di Dubai.
Anda bisa membeli emas 24 karat mulai dari kepingan 2,5 gram lewat mesin ATM. Canggihnya, mesin ATM emas ini dilengkapi dengan komputer yang dirancang untuk memperbarui harga setiap 10 menit, sesuai dengan fluktuasi harga emas di pasar dunia. Mesin yang dilindungi oleh lapisan baja ini mengeluarkan emas 24 karat dengan berbagai bentuk, mulai dari batangan, koin, hingga perhiasan. Untuk memudahkan pelanggan, ATM emas ini memiliki layar sentuh untuk memilih, membayar dengan uang tunai atau kredit. Nah, setelah proses pembayaran selesai, produk emas keluar dari mesin yang dikemas dengan kotak hitam yang elegan. Mobil patroli super jadi daya tarik wisata. Dubai dijuluki sebagai kota dengan satuan polisi terkencang dan termewah di dunia. Bukan tanpa alasan, kepolisian di salah satu kota di Uni Emirat Arab ini terkenal mengoleksi sederet mobil tercepat di dunia sebagai tunggangan patrolinya. Dikenal sebagai kota bergelimang harta, tentu deretan mobil tercepat di dunia ini bukan digunakan semata untuk mengejar penjahat dan bertugas mengamankan kota, melainkan juga digunakan sebagai salah satu daya tarik wisata kota ini. Strategi wisata ini terbilang berhasil. Tidak sedikit turis yang memberhentikan mobil sport polisi hanya untuk sekedar selfie alias foto bareng. Bahkan pabrikan mobil mewah di berbagai negara pun mengincar kepolisian Dubai sebagai salah satu target pemasaran mereka. Itulah beberapa keunikan yang ada di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke negerinya para sultan tersebut? Olimpiade merupakan sebuah ajang pertandingan olahraga terbesar di dunia. Kita mendengar banyak kisah atlet dari seluruh dunia yang meraih medali, baik perunggu, perak, atau emas, sehingga membuat negaranya bangga. Meski banyak sekali pengalaman berharga yang dapat diperoleh dari para atlet, tak jarang juga terjadi momen-momen menyedihkan dalam ajang olahraga tersebut. Seperti halnya kisah dari beberapa atlet olahraga yang harus kehilangan nyawanya dalam kecelakaan mematikan selama mengikuti pagelaran Olimpiade. Berikut kisahnya. Lázaro Francisco merupakan atlet Olimpiade lari maraton pertama yang berasal dari Portugal. Ia berlaga di Olimpiade yang digelar tahun 1912 di Stockholm, Swedia. Dia menggunakan lilin pada tubuhnya untuk mencegah tubuhnya berkeringat selama pertandingan berlangsung. Namun sayangnya tubuh Lázaro mengalami kepanasan dengan suhu tubuh yang mencapai 106 derajat Fahrenheit. Pada akhirnya Lázaro tumbang dan keesokan paginya Lázaro pun meninggal dunia. Knut Enemark Jensen merupakan seorang atlet balap sepeda asal Denmark yang meninggal setelah mengalami sebuah kecelakaan fatal. Knut kehilangan kesadaran dan terjatuh pada saat pertandingan sedang berlangsung. Laporan menyatakan bahwa selama autopsi, sejumlah besar amfetamin ditemukan dalam tubuh Knut. Nicolas Bohatay merupakan atlet ski yang berasal dari Swiss. Pemain ski asal Swiss ini tewas di usia 27 tahun setelah bertabrakan dengan kendaraan pembersih salju pada saat final ski berlangsung di Swiss pada tahun 1992. Nodar Kumaritasvili, atlet luge atau balap kereta salju berusia 21 tahun dari Georgia, tewas mengenaskan dalam latihan di tahun 2010. Atlet putra Kumaritasvili meluncur di lintasan menurun dengan kecepatan 90 mil per jam dalam latihan jenis olahraga luge itu dan terlempar ke tempat yang terbuat dari benda keras di Whistler Sliding Center. Tragedi tersebut membuat syok banyak orang karena upacara pembukaan baru akan dimulai dan untuk pertama kalinya diadakan di tempat terbuka pada Olimpiade musim dingin. Nah pemirsa, itulah sekian fakta menarik mengenai kisah kematian tragis atlet sepanjang sejarah Olimpiade.